Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, mari kita sama-sama berdoa supaya air hujan ini Allah ringankan ya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma thayyiban nafi'an. Allahumma thayyiban nafi'an. Allahumma thayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghentikan hujannya ya, supaya hujan ini membawa berkah dan tidak membawa amarah bahaya. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah ya Tuhan kami minta hujan ini membawa berkah, membawa kebaikan, dan kami berlindung kepadamu agar air hujan ini tidak membawa keburukan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini walaupun di bawah guyuran hujan, alhamdulillah air hujan mulai berkurang Bu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita yang ada di majelis ini Bu. Kita berada di majelis ini walaupun dalam keadaan hujan yang deras, tidak pantang surut untuk selalu bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ada doa di akhir sesi acara ini. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan tausiah daripada surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatadhakkarun. Wa qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ayyadaka binasri wa bil mu'minin wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan air hujan. Tanpa adanya air hujan mungkin bumi tidak akan subur Ibu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan iman. Dengan iman kita bisa hadir di tempat ini. Orang yang tidak beriman dia tidak akan melaksanakan perbuatan ini karena hanya akan memberinya madarat. Tapi kita sebagai orang yang beriman mensyukuri sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat Al-Qur'an, kita sama-sama mengambil inti ibrah atau pelajaran daripada apa yang saya sampaikan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, 1400 tahun beliau berjuang, alhamdulillah, yang tadinya hanya beberapa orang saja umat Islam saat itu, hingga pada akhir hayat beliau saat itu umat Islam hanya berjumlah tidak lebih dari 100.000 orang.
saat itu saat Nabi masih hidup. Tapi sekarang setelah beliau wafat, umat Islam sudah mencapai 1,5 miliar seluruh dunia. Dari 6 miliar umat dunia ya. Jadi 1,5 miliar ini terpisah di seluruh negara, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan dari surat Al-Imran ayat 103 adalah wa'tasimu bihablillah, bahwa kita berada di tempat ini, berada di majelis ini untuk melaksanakan perintah Allah, wa'tasimu bihablillah, untuk berpegang teguh, untuk bersatu ya, bihablillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ayat kitabullah wa sunnatur rasulih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam itu kalau ingin selamat dari api neraka, maka dia harus bersatu, hindari perpecahan, hindari pergesekan, hindari sifat-sifat yang dapat menjauhkan kita saudara dengan yang lainnya, satu pengajian dengan yang lainnya. Oleh karena itu, selagi pengajian ini masih berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, insya Allah kita akan dilindungi oleh setan yang terkutuk. Kata para ulama disebutkan bahwa kita bersatu dalam tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, itu sama saja kita telah membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit ya. Bihamdillah ya. Kita sering membaca Al-Quran, itu tandanya ikatan kita dengan Allah di langit sangat dekat, sangat erat dan kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, halumma ilayya fa inna syaitana yahduru lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, ikatlah dirimu dengan Zatku yang Maha Agung, karena setan berupaya untuk menjauhkanmu dari rahmatku. Oleh karena itu, barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, barang siapa yang selalu membaca Al-Quran, barang siapa yang selalu memahami, mengamalkan Al-Quran, maka dia akan dijauhkan dari setan. Kenapa ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena setan makhluk Allah yang terkutuk. Dia dalam surat Al-A'raf sudah dijanjikan neraka dengan sebinasa-binasanya. Karena dia merasa bahwa dia menjadi penghuni neraka, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Agung, demi keagunganmu aku bersumpah, karena Adam aku masuk neraka, maka aku akan menggoda anak Adam sampai hari kiamat. Jadi sampai saat ini mereka berjuang, iblis dengan tentara-tentaranya. Jadi iblis itu punya pasukan tuh, pasukan dari golongan manusia dan pasukan dari golongan bangsa jin. Iblis dulu mungkin turun langsung menggoda Bani Adam, menggoda Adam dan anak-anaknya Qabil dan Habil. Sekarang ini iblis sudah pensiun, tidak perlu lagi turun tangan. Iblis sudah punya pasukan-pasukannya yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Salah satu syarat agar setan jauh dari diri kita, salah satu syarat agar setan gagal menjebloskan kita ke dalam api neraka, maka jangan sampai jauh kita dengan yang namanya Al-Quran. Nah, oleh karena Al-Quran adalah kitab Allah yang suci, terjaga dari sentuhan setan, maka kita harus bersuci. Jadi ibu-ibu yang dalam keadaan suci, sering bersuci, maka dia dekat dengan Al-Quran. Kecuali ibu-ibu yang sedang tidak suci. Nah, ya, perempuan kalau sedang tidak bersuci katanya. Perempuan kalau sedang tidak suci, sedang datang bulan, itu lebih banyak setannya, kata para ulama. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, ya, dikit-dikit kalau orang sudah bilang pundung gitu kan. Yang punya suami gampang marah sama suami. Yang punya pacar juga suka galau, ya. Yang punya anak juga suka marahin anak. Yang punya karyawan, tiba-tiba karyawannya dimarahin terus. Mungkin yang punya majikannya marah-marah mulu. Nah, kalau marah-marah mulu, itu tandanya sedang datang bulan ibu. Ya. Jadi perempuan itu perlu dicurigai seperti itu ibu. Ya. Karena darahnya berkurang ya, subhanallah. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan kepada kita semua bahwa perempuan itu sering datang bulan, maka berkurang pahala sholatnya. Sering mencaci suami, sering dilaknat di jalanan oleh para ulama, maka ada dua kunci agar dia masuk surga.
Yang pertama harus rajin-rajin membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memperbanyak istighfar. Ini akan menjadi penyelamat kita dari api neraka. Yang kedua adalah sering bersedekah. Sedekah, tidak henti sedekah. Karena sedekah adalah satu-satunya penyelamat bagi para perempuan dari siksa api neraka. Berbeda dengan laki-laki, Bu. Laki-laki itu banyak amalnya kata Nabi, tapi perempuan itu terbatasi oleh kondisi haidnya itu. Oleh karena itu tidak apa-apa katanya perempuan sering datang bulan, sering tinggal sholat, tinggal puasa, yang ada cuma qadha. Yang penting dua ini jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama rajin beristighfar. Meminta ampun kepada Allah, istighfar setiap hari, minimal setiap habis sholat, maksimal setiap waktu, dalam hati maupun dengan tangan. Yang kedua rajin bersedekah. Karena dua perkara itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang muslimah, kalau sebuah jamaah pengajian selalu mengawali pengajiannya dengan mengaji Al-Quran, maka akan Allah jaga langsung dari atas langit, akan mendapatkan jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan diselamatkan dari segala bentuk perpecahan. Kalau ada perpecahan terjadi di umat Islam, perpecahan selalu terjadi, itu pertanda mereka jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, ketika ibu melangkah ke tempat ini, ibu berwudu, bersuci jika memang ibu sedang suci. Dan ibu bawa Al-Quran, baca Al-Quran, lihat Al-Quran, pahami maknanya. Dengan seperti itu maka syaitan akan jauh. Ya. Wazkuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'daan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, dulu itu kaum kamu Ansor katanya. Jadi Nabi itu punya sahabat di Madinah dari kaum Ansor dan kaum Ansor namanya. Dulunya mereka tuh ada dua suku, dua daerah, dua suku ras. Itu sering berantem terus, Bu, sering cekcok terus. Ketika Nabi datang, alhamdulillah bersatu. Mungkin di sini pun begitu pula, Ibu. Mungkin sebelum para ustadz datang, mungkin sering terjadi cekcok, terjadi perselisihan. Ada ustadz datang memberikan nasihat, memberikan tauji, maka terjadilah ketentraman, ketenangan di dalamnya. Mudah-mudahan semakin sering kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita mendengarkan nasihat-nasihat para guru kita, para ustadz kita, mudah-mudahan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita diselamatkan dari api neraka. Nabi Muhammad SAW berikan nikmat, ya. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Hati kita semuanya ditempatin dilunakkan. Maka dengan kita bersatu, dengan kita terhindar dari segala bentuk perpecahan, maka yang tadinya seorang muslimah sudah mencapai jurang neraka, Allah tarik kembali ke surga. Hanya gara-gara kita bersatu, hanya gara-gara kita tidak pernah suka perselisihan, tidak pernah suka dengan perpecahan, maka Allah menyelamatkan dia dari api neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyatukan hati kita semua, agar Allah melindungi kita semua di tempat ini, dan Allah memberkahi rezeki kita dan memberkahi negeri ini dan kebaikan para majikan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, agar mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imi hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah berbuat zalim, sungguh kami telah menganiaya diri kami, ya Allah, dengan meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban puasa. Kami banyak kekurangan, kami selalu menyakiti orang lain, kami selalu berbuat jahat. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah sholat kami, puasa kami, sujud kami, ruku kami. Ya Allah, doa kami, sempurnakan segala amal ibadah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah mansur Islam wa izzal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wad dhalimin wa damir a'daka a'da'ad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdi maradona
warham mautana wa'fu an sayyiatina ala hadihi ya wa ala kulli niyatin sholiyah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiatan ila karso makumi harjo warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa la tahrimna ajrahuma wa la tafsina ba'dahuma wa aqim nuzulahuma wa wasima dakhalahuma Allahumma adkhilhuma jannata min ghairi munaqashatin hisab wa la sabiqatin adab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin ya Allah ya Tuhan kami jika kami mengalami kesalahan ampunilah segala kesalahan kami ya Allah ampuni dosa mereka yang telah mendahului kami ya Allah mereka-mereka yang telah berjuang mereka yang telah membesarkan kami ya Allah umat Islam di seluruh dunia ya Allah yang telah berjuang untuk mentauhidkan Zat-Mu yang Maha Agung oleh karena kuatkanlah kami ya Allah terimalah sedekah kami kuatkanlah silaturahmi kami terima segala amal kami jauhkanlah kami dari segala bentuk perpecahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ilaina wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma hawalaina wala 'alaina Allahumma hawalaina la 'alaina Allahumma hawalaina la 'alaina Allahumma thayyiban nafi'an Allahumma thayyiban nafi'an Allahumma thayyiban nafi'an Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma hamala fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma hamala fiha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.